Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai Injil Markus yang merupakan kitab kedua dalam Perjanjian Baru, pasal 16 dan ini adalah pasal terakhir dalam Injil ini dan episode terakhir dalam pelajaran kita tentang Injil Markus. Dalam episode hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus. Siapa yang menggulingkan batu itu? Bagaimana Kristus dibangkitkan? Kapan Kristus dibangkitkan dan mengapa Kristus dibangkitkan? Apa berkat kebangkitan dari Kristus? Apa bukti kebangkitan dari Kristus? Kita akan menjawab semua pertanyaan ini di episode hari ini. Dengan tamu kita dalam program ini, hamba Tuhan Yosef Riyadz. Silakan ambil Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini berlangsung. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan hamba Tuhan Yosef Riyadz. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyadz. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita telah mencapai pasal terakhir seperti yang telah saya katakan di pendahuluan, yaitu pasal 16 dan kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya padamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Pada episode hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan. Tapi saya punya pertanyaan. Pembaca biasa mungkin berpikir ketika dia membaca ayat pertama dan ayat kedua, dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ia mungkin membandingkan ayat-ayat ini dengan apa yang disebut dalam Yohanes 20. Dini hari saat hari masih gelap. Jadi, apakah masih gelap atau matahari telah terbit ketika mereka pergi? Perbedaan formalistik yang dapat dengan mudah ditafsirkan. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, hari masih gelap. Dan mereka mencapai gerbang kota saat matahari terbit karena tidak terbuka sampai matahari terbit. Jadi ketika mereka mencapai kubur seperti yang dia katakan kepada kita di sini, matahari telah terbit. Kemudian mereka keluar dari rumah mereka saat hari masih gelap dan mencapai kubur ketika matahari telah terbit. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua cerita. Baik, kitab suci mengatakan setelah lewat hari Sabat. Jadi dia berbicara tentang hari Minggu. Ya, Hari Minggu. Saya ingin tahu, apa arti hari Minggu bagi kita dalam hal kebangkitan Kristus? hari Minggu adalah hari ketiga dari penguburan Kristus dan dia berkata bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Dan di sini kita benar-benar melihat awal minggu baru. Awal dari sebuah perjanjian baru bukan hanya minggu baru. Ungkapan hari pertama dalam seminggu diulangi 7 kali dalam perjanjian baru. Dan itu adalah hari ketika Kristus dibangkitkan dari kematian. Dan itu adalah hari ketika Roh Kudus turun dari surga. Dan itu adalah hari ketika para murid berkumpul seperti yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7.
Pada hari pertama minggu itu ketika para murid berkumpul untuk memecahkan roti, jadi mereka terbiasa memecahkan roti pada hari pertama minggu itu. Dan menurut 1 Korintus pasal 16, itu adalah hari ketika mereka biasa mengumpulkan kolekte mingguan untuk orang-orang kudus yang miskin. Dan ketika kita mencapai Wahyu pasal 1 ayat 10, kita mengerti bahwa namanya adalah hari Tuhan. Benar, hari Minggu. Ya, Dan juga hari ini disebut dalam Imamat 23, hari setelah Sabat. ya. Apa hari raya yang dihubungkan dengan hari setelah Sabat dalam Imamat 23? Ada 2 hari raya setelah hari Sabat, hari raya Buah Sulung dan hari raya Pentakosta. Hari raya Buah Sulung melambangkan kebangkitan Kristus, dan hari raya Pentakosta melambangkan kedatangan Roh Kudus. Dan keduanya terjadi pada hari setelah Sabat atau pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi, 1500 tahun sebelum kelahiran Kristus dan kematian Kristus, Kitab Suci mengatakan bahwa Kristus akan dibangkitkan pada hari setelah Sabat, pada hari Minggu. Ya. Jadi dia mati, dikuburkan, dan dibangkitkan Menurut kitab seperti suci. yang tertulis Benar. dalam Kitab Suci. Siapa yang menggulingkan batu itu, Saudara Yosef? Kitab Suci mengatakan bahwa batu itu sangat besar. Siapa yang menggulingkan batu itu? Saya senang menyampaikan sesuatu dalam topik menggulingkan batu yang mungkin tidak begitu jelas bagi pemirsa. Pertama, Yusuf yang berasal dari Arimatea membuat makam ini untuk mengubur dirinya di dalam kota suci. Jadi ketika mereka sedang membangun sebuah makam baru, mereka biasa menempatkan batu yang sangat besar dalam saluran besi. Sehingga siapapun bisa menggulingkan batu setelah mengubur orang yang seharusnya dikubur. Karena itu dari atas ke bawah. Benar. Jadi akan turun Sebuah dengan lereng. mudah. Sebuah lereng. Tetapi untuk mengembalikannya lagi, itu masalah yang sulit. Karena itu melawan gravitasi. Dari bawah ke Dari atas. bawah ke atas sehingga memerlukan kekuatan. Itu sebabnya para wanita khawatir tentang siapa yang akan menggulingkan batu untuk mereka. Tetapi ketika kita membaca kitab suci, misalnya ketika kita membaca Yohanes pasal 20, bahwa batu telah diambil dari kubur, tidak terguling, tapi sudah dibawa pergi ke tempat lain. Dan menurut Injil Matius, malaikat itu juga duduk di atas batu tempat barunya. Jadi bukan hanya batunya yang terguling dari bawah ke atas, tapi itu benar-benar batunya dihilangkan. Dan ini membutuhkan tidak kurang dari 20 orang kuat untuk membawanya. Ya, tapi untuk malaikat saya pikir tidak perlu 20 malaikat. Satu malaikat dapat membawa batu yang sangat besar ini, seperti yang dikatakan di sini, bukan untuk membangkitkan Kristus, tetapi untuk Benar. membuktikan kepada yang dari luar bahwa Kristus tidak lagi berada dalam cengkraman maut. Dia tidak ditahan oleh kematian karena tidak mungkin dia harus ditahan olehnya. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Bisakah kita mengetahui bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus? Silakan, apa bukti kebangkitannya? Saya dapat melihat 4 bukti dan saya akan mengatur masing-masing 2 di dalam satu kelompok. Bukti pertama, makam yang terbuka, kosong dan tertata. Makam terbuka ini memiliki batu yang digulingkan ke pintu masuknya. Dan batu itu disegel dengan cincin kekaisaran Romawi dan penjaga ditempatkan di depan batu yang disegel. Siapa yang menggulingkan batu itu? Jadi makam yang terbuka adalah sebuah pertanyaan. Hal kedua, makam yang kosong. Makam itu dibuka tapi tubuh tidak di dalamnya. Di mana mayatnya? Kemana mayat itu pergi? Hal ketiga, kuburnya telah diatur. Sapu tangan yang telah melingkari kepalanya terlipat menjadi satu di satu tempat dengan sendirinya. Dan kain linen berada di tempatnya seolah-olah tubuh menyelinap keluar dari kain tersebut dan keluar. Dan kain itu diikatkan dengan ikatan yang Jadi sama. pakaian linen dilipat dan diatur. Tepat. Baik. Seolah jenazah keluar dan kain linennya tetap ada. Jadi itulah bukti pertama, makam yang terbuka, kosong, dan tertata. Hal kedua, mereka tidak hanya melihat makam yang terbuka tanpa Kristus, tetapi mereka juga melihat malaikat. Dan para malaikat memberitahu mereka bahwa Kristus hidup. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, tapi dia bangkit. Jadi buktinya ada 2, makam lalu malaikat.
Tapi kita perhatikan bahwa para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul tidak merujuk sama sekali ke makam yang terbuka, kosong, dan terorganisir. Juga tidak pada pembicaraan para malaikat, tapi mengacu pada dua hal lain. Hal pertama, penampakan Kristus sendiri. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang buktikan bahwa ia hidup selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Apakah mereka melihat Kristus? Ya, salah satu dari mereka melihat dia sendirian. 2 dari mereka melihat dia, 7 dari mereka melihat dia, 11 orang melihat dia, dan lebih dari 500 saudara melihat dia. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai saat penulisan surat pertama kepada jemaat di Korintus, meski juga ada yang telah tertidur. Jadi itu adalah bukti nomor 3. Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian. Nomor 4 adalah kitab suci. Ya, Sebagai contoh, Petrus mengutip dari Mazmur pasal 16, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur Mesianik mengatakan bahwa Kristus tidak dapat ditahan dalam cengkraman kematian. Jadi kitab suci adalah bukti keempat tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. baik, terima kasih. Bukti kebangkitan sudah jelas seperti yang telah Anda jelaskan. Ya, Tetapi mengapa Kristus dibangkitkan? Apa berkat kebangkitan Kristus? saya melihat sekumpulan berkat. Pertama, bukti kesempurnaan kodrat manusia Kristus. Ketika dia berkata dibenarkan dalam roh, di antara makna yang indah adalah bahwa Roh Kudus membenarkan ketika membangkitkan dia. Karena orang-orang melihat Kristus mati dengan kematian yang memalukan, dan mereka mengolok dia dan mengolok-olok Allah. Mereka mengatakan bahwa ia percaya pada Allah, jadi biarkan Allah lah yang membebaskannya. Allah tidak menyelamatkan Kristus ketika ia digantung di kayu salib, tapi Allah membangkitkannya setelah dia mati. Benar. Dan kebangkitan adalah bukti kesempurnaan natur kemanusiaannya. Dan itulah yang dia katakan dalam Ibrani 5, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan karena kesalehannya oleh kebangkitan. oleh kebangkitan. Ya. Hal kedua, bukti ketuhanan Kristus. Karena dia berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Pertanyaannya, bagaimana engkau bisa membangun kembali? Engkau sudah mati. Karena natur manusianya mati, tapi keilahiannya tidak mati. Jadi, bukti kesempurnaan natur kemanusiaannya, bukti ketuhanannya. Bukti kebenaran dan kemuliaan Allah. Sebenarnya, Kristus memuliakan Allah dalam kematiannya. Itu tidak benar sama sekali dan itu tidak pantas untuk dia yang memuliakan Allah untuk tetap dalam cengkraman kematian. Itulah sebabnya Allah membangkitkan dia. Dia dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Jadi di antara berkat adalah bahwa Bapa dimuliakan ketika dia membangkitkan Kristus. Dan ada banyak berkat bagi kita sebagai hasil dari kebangkitan Kristus. Karena itu jika kamu mati bersama Kristus, bukan hanya jika kamu dibangkitkan bersama Kristus, orang percaya sejati mati bersama Kristus, dia berakhir untuk dunia dan untuk hukum. Tapi dia juga dibangkitkan bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Jadi inilah berkat-berkat kebangkitan Kristus. Kita sudah tahu bukti kebangkitan Kristus dan berkat kebangkitan Kristus, dan bagaimana Kristus dibangkitkan. Penampakan Kristus dimulai di ayat 9, dan dia berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu ia pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Setelah itu dia menampakkan diri kepada 2 murid. Setelah itu kepada para murid. Mohon ceritakan tentang penampakan pertamanya kepada Maria. Sebenarnya Maria Magdalena yang kepadanya Kristus menampakkan diri pertama kali setelah kebangkitannya dari kematian, saya lihat dalam kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan, tapi saya menemukan dalam kasihnya. Kenapa saya bilang kurang pengetahuan? Dari ayat pertama dalam pasal ini, ia berkata setelah lewat hari Sabat, yang berarti bahwa kita telah sampai pada hari Minggu. Maria Magdalena membeli rempah-rempah. Mereka membeli rempah-rempah pada hari Minggu. Menurut waktu Yahudi, itu adalah hari di mana Kristus menunjukkan bahwa dia akan dibangkitkan dari kematian di dalamnya, dan tentu saja hari Minggu itu dimulai setelah matahari terbenam. Matahari terbenam hari Sabtu. Mereka membeli rempah-rempah pada hari Minggu. Meskipun Kristus katakan pada mereka bahwa dia akan dibangkitkan pada hari Minggu. Jadi saya lihat kurangnya pemahaman, tapi saya melihat kasih. Dan sebenarnya jika saya bisa memilih antara pengertian dan kasih, saya pikir Kristus menghargai kasih. Tentu saja dia menghargai pemahaman dan penting untuk memiliki pemahaman. Tapi kasih
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk kasih, namun ia pasti akan dihina. Maria memiliki kasih sejati kepada Kristus. Itu sebabnya dia memberitahu kita bahwa dia melakukan itu di ayat 1 dan setelah itu dia berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ketika kita lihat Yohanes 20, kita temukan mengapa Yesus menampakkan diri padanya terlebih dahulu. Karena ia berdiri di makam dan tidak berniat pulang. Dan saya pikir jika Tuhan tidak menampakkan diri padanya, ia akan tinggal di makam sampai dia akan mati. Benar. Ia mengasihi Kristus dengan kasih sejati. Saya katakan bahwa saya memiliki lebih banyak pengetahuan daripada Maria Magdalena pada hari itu. Tapi saya bertanya-tanya, apakah saya memiliki kasih yang dia miliki? Dia pergi ke makam lebih awal saat hari masih gelap. Bukan untuk melihat Kristus yang bangkit, tapi untuk melihat tubuh Kristus dan untuk mengurapi dia dengan rempah-rempah. Baik, dalam ayat 12 dan 13 penampakannya kepada dua murid, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Mohon komentar Anda tentang penampakannya kepada dua murid itu. Mereka adalah dua murid yang berpergian ke Emmaus seperti yang kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24. Dan saya juga melihat di sini orang yang mengasihi Tuhan. Tapi siapa juga yang tidak mengerti? Dan mereka ditegur oleh Tuhan, hai kamu orang bodoh, betapa lembahnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tapi ada janji di Malaki 3 ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Di sini dua orang berjalan sambil wajah mereka tertunduk. Kristus sangat berarti bagi mereka. Dan mereka berbicara bersama. Saya dapat katakan bahwa mereka kecewa, putus asa dan dalam kondisi yang sangat buruk. Dan Kristus merasa kasihan pada mereka dan Yesus sendiri mendekati mereka. Sekali lagi saya lihat pada dua murid itu bahwa kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan, tapi saya melihat kasih yang membuat mereka tidak membicarakan hal lain selain Kristus. Biarlah Tuhan memberikan pada pemirsa, setiap orang percaya sejati dan saya sendiri untuk mampu menghargai Kristus dengan cara yang layak diterimanya. Sungguh luar biasa bahwa Kristus sendiri setelah kebangkitan tidak berhenti mengikuti mereka yang tersesat, masing-masing pergi ke tempatnya. Tetapi dia pergi untuk membawa kembali orang-orang yang sesat. Dia membawa kembali Maria, kedua murid itu, lalu para murid-muridnya. Dia tidak berhenti bekerja dengan mereka. Di dalam Zakaria 13 ayat 7, dia berkata, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Dan setelah itu dia berkata, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Gembala itu dibunuh pada hari Jumat, dan domba itu tercerai-berai. Ketika mereka menangkap Kristus dan masing-masing pergi ke tempat yang berbeda, domba-domba itu tersebar. Tetapi setelah kebangkitan, Tuhan mengenakan tangannya terhadap yang lemah. Ia mencari Maria Magdalena dan kedua muridnya, dan untuk Thomas dan Petrus. Betapa beruntungnya kita bersama gembala Kita bisa ini. katakan bahwa selama 40 hari itu ketika Tuhan menampakkan diri, dia mengenakan tangannya terhadap yang lemah. Benar. Terima kasih, Tepat. kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 15 ketika dia menampakkan diri kepada 11 murid, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada setiap makhluk, apa ciri-ciri dari misi yang dia percayakan kepada murid. Silakan Saudara Yosef. Sungguh luar biasa bahwa kita membaca seluruh gagasan pasal ini. Ia menampakkan diri, jadi ia kembali. Misalnya pada ayat yang ke-9. Pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya. Yang berarti bahwa setiap kali Tuhan menampakkan diri pada seseorang, orang ini kembali dan memberitahu. Dalam ayat 12 sesudah itu ia menampakkan diri ke dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya. Dia menampakkan diri pada mereka, jadi mereka kembali dan memberitahu. Kemudian ia menampakkan diri ke 11 murid dan hasilnya adalah dia memberitahu mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini sesuatu yang baru. Karena misi pertama yang kita baca di Matius pasal yang ke-10, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Tetapi setelah kematiannya dan kebangkitannya,
Kristus membuka pintu kasih karunia secara luas. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia dibatasi. Sampai baptisan atau cawan selesai, dia dibatasi dalam Yudaisme saja. Tetapi setelah kematiannya dan kebangkitannya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan jika kita membaca Kolose 1, kita akan menemukan bahwa Injil telah disampaikan ke seluruh dunia. Dan Injil diberitakan kepada setiap ciptaan di bawah langit. Generasi kerasulan pertama sangat setia sampai-sampai Injil menjangkau ke seluruh dunia pada generasi pertama dan mencapai setiap ciptaan. Dan saya berharap bahwa kita akan memiliki keinginan yang sama seperti generasi pertama. Tentu saja ada perbedaan antara jangkauan Injil ke setiap makhluk ciptaan dan iman seluruh dunia. Jangkauan Injil ke seluruh Benar. dunia tidak berarti bahwa seluruh dunia akan percaya dan akan menjadi Kristen sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sama sekali karena kitab suci memberitahu kita bahwa gandum dan lalang akan tetap ada sampai waktu panen. Dan sebaliknya pada hari-hari terakhir, kita melihat bahwa itu adalah hari-hari pemberontakan, beberapa akan menyimpang dari iman. Tapi apakah Injil telah disampaikan? Ya. Saya pikir di abad ke-21 dengan semua satelit yang mengirimkan suara kasih karunia bagi seluruh dunia, itu benar-benar menjangkau setiap ciptaan. Dan tanggung jawab menjadi individu adalah menerima atau menolak. Saudara Yosef, apakah tugas ini berhenti dengan menjangkau Injil ke seluruh dunia? Apakah tugas ini hanya untuk para rasul dan berakhir atau masih berlanjut sampai sekarang? Selama masih ada satu orang berdosa yang hadir, ada tanggung jawab pada gereja dan juga orang percaya. Lupakan mereka yang mengatakan jangan berkhotbah seperti yang dikatakan Kristus kepada kita, kata-kata yang berlawanan dengan apa yang dikatakan orang manapun. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Selama ada satu orang yang tidak mengenal Injil dan tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, kita bertanggung jawab dan kita akan menjangkau untuk jiwa-jiwa yang akan binasa Benar. ini jika kita tidak menjangkau mereka Ya, dengan Injil. jadi kita melanjutkan apa yang dimulai para rasul. Para Benar. rasul mulai memberitakan Injil, Benar. masa para rasul telah berakhir. Mereka tidak menjangkau seluruh dunia yang ada sekarang, tetapi pesannya menyebar melalui kita ke seluruh dunia. Benar. Dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Setelah Benar. khotbah dan setelah tugas ini dalam ayat 19, dia berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kenaikan Kristus, apa Ya. yang Anda lihat dalam kejadian ini? Kita perhatikan bahwa Injil Matius berakhir dengan kebangkitan Kristus. Injil Markus memberitahu kita satu langkah lagi kenaikan Kristus dan penerimaannya. Injil Lukas memberitahu kita tentang sesuatu setelah itu, yaitu kedatangan Roh Kudus. Injil Yohanes memberitahu kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus naik setelah menyelesaikan pekerjaan untuk melanjutkan pelayanan dari lingkup yang lain. Itu sebabnya dia berkata Allah turut bekerja dengan mereka. Dia memulai pekerjaan ketika dia ada di sini. Dan ia menyelesaikan pekerjaan penebusan ketika ia digantung di kayu salib. Apakah ia tidak punya pekerjaan hari ini? Allah sedang bekerja. Saya suka membuat perbandingan antara sebuah ayat dalam pasal 1 dalam Injil Markus. Ya, Ketika dia mengatakan dalam ayat 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dan di akhir Injil, Ayat 20. ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Allah turut bekerja. Jadi dalam Injil pasal yang ke-1, Tuhan pergi, dan di sini para murid pengikut Tuhan juga pergi berkhotbah. terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode dan perbincangan ini sangat kaya, kajian yang sangat bermanfaat dan menyenangkan dalam Injil Matius. Tuhan memberkati, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami disembuhkan oleh 4 bukti kebangkitan Kristus. Bukti pertama adalah makam yang kosong, terbuka, dan rapih. Bukti kedua adalah penampakan malaikat pada Maria. Bukti ketiga adalah penampakan Kristus selama 40 hari. Bukti keempat adalah kesaksian kitab. Aku suka respon Maria, meskipun kurangnya pengetahuan di dalamnya jika dia pergi untuk membeli rempah-rempah, dan Tuhan telah memberitahu mereka bahwa dia akan bangun saat fajar pada hari Minggu.
Tetapi Tuhan membalas perbuatan kasih-Nya karena Dia adalah orang pertama yang Tuhan Yesus tujukan. Kami disembuhkan dalam berkat kebangkitan yang sempurna. Kemanusiaan Tuhan Yesus. Kami melihat kesempurnaan keilahiannya. Hancurkan bait ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kami disembuhkan oleh kemuliaan Tuhan. Kami melihat bahwa kami mati dan bangkit bersamanya. Kami dibenarkan dalam kebangkitannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa yang kami kasihi, setelah kita selesai mempelajari Injil Markus, di mana kita telah melihat Kristus sebagai hamba yang taat dan sebagai hamba yang sempurna, yang berkata tentang dirinya sendiri, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Kita telah belajar dalam episode-episode ini bahwa Kristus disalibkan atas kehendaknya sendiri dan disalibkan atas pilihannya sendiri. Dan dialah yang mati di kayu salib dan dia merasakan kematian oleh karena kasih karunia Allah. Tetapi dia juga yang telah dibangkitkan dengan penuh kemenangan dan dibangkitkan dengan kuasa kehidupan yang tidak hilang. Dialah yang benar-benar mati dan dialah yang benar-benar bangkit. Mengapa Kristus mati dan mengapa dia dibangkitkan dengan penuh kemenangan? Jawabannya adalah untuk memiliki Injil yang tertulis dan tersebar di seluruh dunia. Injil apakah yang diberitakan oleh Paulus dan Injil apakah yang diajarkan oleh Paulus? Bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia dikuburkan dan bahwa dia bangkit pada hari ketiga menurut kitab suci. Dan kita harus melanjutkan apa yang para rasul mulai untuk pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan kepada segala makhluk. Pemirsa yang terkasih, Anda adalah salah satu dari dunia yang menerima Injil ini. Kristus mengasihi Anda, Kristus mati bagi Anda, Kristus dibangkitkan penuh kemenangan, dan jika Anda menerima Kristus, Anda akan memenangkan keselamatan dan hidup yang kekal. Pemirsa yang terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.